Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Tertulis demikian: Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Seorang bernama John Bunyan pernah menulis sebuah buku cerita yang berjudul Perjalanan Musafir. Buku ini ia tulis ketika ia berada di dalam penjara karena kesaksiannya tentang Injil. Cerita dalam buku ini benar-benar mencerminkan kehidupan kekristenan kita sejak lahir baru sampai akhir hidup kita. Dalam bukunya ini, John Bunyan menggambarkan lika-liku kehidupan orang percaya bagaikan sebuah perjalanan menuju negeri kekal. Diceritakan ada seorang pria bernama Kristen yang tinggal di negeri kebinasaan dan ia sedang mencari keselamatan. Karena Kristen mendengar kabar bahwa negeri yang ditinggali akan binasa, lalu Kristen bertemu seorang penginjil untuk menanyakan pertanyaan tentang kekhawatirannya, dan penginjil memberitahukan jalan keselamatan melalui pintu yang sempit di ujung sana. Dengan penuh iman, Kristen pergi meninggalkan semua yang dia punya demi tinggal di negeri yang menjanjikan. Meskipun tidak ada dukungan dari keluarga dan orang sekitarnya, dan yang ada hanyalah ejekan yang menganggap bahwa Kristen sudah gila, hanya percaya dongeng dan khayalan belaka. Namun dengan tenang Kristen tetap pergi untuk mencapai negeri yang menjanjikan keselamatan. Buku yang terbit tahun 1678 ini dipandang sebagai salah satu karya sastra agamawi terpenting di Inggris dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 200 bahasa dan tak pernah lekang dari percetakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Kita percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kita semua akan menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Dalam perikop Mazmur 91 ini, penulis yang kemungkinan besar adalah Musa menyampaikan bagaimana Allah menunjukkan kuasa dan perlindungannya kepada umatnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di Mesir, Musa telah melihat begitu banyak wabah yang menimpa bangsa Mesir, namun orang-orang Israel dilindungi oleh Allah. Demikian juga ketika orang-orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka senantiasa menghadapi bahaya, baik serangan binatang buas, singa, ular berapi, kalajengking, kekeringan, dan banyak bahaya lainnya. Tetapi lagi-lagi Tuhan melindungi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak perkara yang akan kita alami selama kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak ketakutan
yang disebabkan oleh penyakit sampar, penyakit menular, kematian orang-orang yang begitu banyak di sekitar kita dalam waktu yang hampir bersamaan, dan masih banyak malapetaka yang sewaktu-waktu dapat membinasakan hidup kita. Semua ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita mencapai surga kekal, di mana setiap orang akan menikmati persekutuan yang indah selama-lamanya dengan Kristus. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh indah jaminan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang percaya tidak perlu takut ketika menghadapi berbagai bahaya, bahkan kematian jasmani. Karena kematian tubuh jasmani adalah sarana untuk kita memasuki hidup yang kekal di dalam tubuh kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan. Yang perlu kita kerjakan saat ini adalah, mari dengan sungguh-sungguh semakin melekatkan hati kita kepada Tuhan dan semakin mengenal Dia lebih lagi setiap hari. Pengenalan yang benar kepada Allah akan memampukan kita untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Janganlah takut dan khawatir dengan apapun yang dapat menimpa kita, karena Tuhan membentengi hidup kita. Malaikat-malaikatnya diutusnya untuk menjaga segala jalan kita, sehingga kita bisa selamat sampai di surga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh menguatkan kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi, membentengi, dan menyertai hidup kami. Kami juga menyadari bahwa selama kami hidup di dunia, kami senantiasa akan mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Tetapi kami juga percaya bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengirimkan malaikat Tuhan membentengi hidup kami, menjaga hidup kami, dan bahkan menuntun langkah kami, sehingga kami boleh selamat menuju ke surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu mendoakan bagi pemulihan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini terus masih berjuang untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa kami, dan kami juga berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kami yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi COVID ini, baik untuk para dokter, perawat, tenaga kesehatan, sukarelawan, dan bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan kesehatan yang ekstra kepada mereka. Demikian juga kami percaya kuasa Tuhan memproteksi dan menjagai kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami, saudara seiman, tetangga, sahabat, atau mungkin diri kami sendiri yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19 ataupun kelemahan-kelemahan lainnya. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kuasa bilur darah Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan kami akan mengalami kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh sukacita. Dan saat ini apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kami juga percaya bahwa segala sesuatunya pasti baik dan indah di dalam rancangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan kegiatan kita. Mari tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.